Suatu hari di sebuah kota di provinsi Tamil Nadu, hiduplah seorang supir taksi bernama Jamuna. Terlihat Jamuna sedang mencuci mobil putihnya. Jamuna selalu merawat dan menyayangi mobil putihnya. Mobil putih itu adalah peninggalan almarhum ayah Jamuna. Sebelum meninggal dunia, ayah Jamuna membelikan mobil putih itu kepada Jamuna. Setelah mencuci mobil, Jamuna masuk ke dalam rumahnya. Di rumah, Jamuna hidup bersama ibundanya yang mengalami sakit stroke. Pasca meninggalnya sang ayah, Jamuna merawat ibundanya bersama seorang suster. Di sisi lain, mobil 3 orang pembunuh bayaran menabrak pembatas jalan. Mereka bertiga adalah Belsat yang dikenal kejam, Kumar, dan Pandi. Pasca kecelakaan, Belsat tidak panik. Belsat justru minum dan makan semangka. Sedangkan Kumar bertengkar dengan Pandi. Karena gara-gara Pandi tidak menyetir dengan benar, mereka bertiga mengalami kecelakaan. Kumar menelpon pembunuh bayaran lainnya bernama Baskar dan memberitahu mobil yang mereka pakai mengalami kecelakaan. Baskar memerintahkan Belsat, Kumar, dan Pandi tiba tepat waktu di rumah Maraga. Di saat yang bersamaan, pembunuh bayaran lainnya bernama Rahim melihat kondisi terkini rumah seorang anggota DPR senior yang dihormati bernama Maraga. Rahim memberitahu Baskar keadaan aman terkendali. Baskar, Rahim, Belsat, Kumar, dan Pandi akan membunuh Maraga. Mereka berlima diperintahkan seseorang untuk membunuh Maraga. Kumar memerintahkan Pandi untuk mencari cara agar mereka bertiga bisa tiba tepat waktu di rumah Maraga. Pandi kemudian memesan taksi online. Kumar tidak setuju, namun Kumar tidak punya pilihan. Di sisi lain, Jamuna menelpon Dr. Ismail dan memberitahu update kondisi kesehatan sang ibu. Hari ini, Dr. Ismail akan mengecek langsung kondisi ibunda Jamuna. Tak lama kemudian, Jamuna mendapatkan orderan. Jamuna langsung meluncur ke titik jemput. Setibanya di sana, Jamuna melihat ketiga penumpangnya, yakni Belsat, Kumar, dan Pandi yang berwajah sangar. Jamuna merasa takut. Belsat, Kumar, dan Pandi lalu memindahkan barang-barang mereka ke bagasi taksi Jamuna. Di kantor polisi, seorang kapolsek bernama Subas sedang melihat aksi pembunuhan yang pernah dilakukan Belsat dan kawan-kawan melalui rekaman CCTV. Kepolisian sedang memburu Belsat dan kawan-kawan. Sudah berbulan-bulan kepolisian memburu Belsat dan kawan-kawan. Namun Belsat dan kawan-kawan selalu berhasil kabur melarikan diri. Jamuna membawa Belsat, Kumar, dan Pandi ke titik lokasi tujuan. Di tengah perjalanan, Baskar menelpon Kumar dan bertanya di mana posisi Kumar. Kumar mengatakan ia naik taksi online menuju lokasi. Baskar marah kepada Kumar karena menggunakan taksi online. Baskar mengatakan jika menggunakan taksi online, nomor handphone Kumar akan terlacak di aplikasi itu. Baskar khawatir kepolisian mengetahui keberadaan Kumar. Kumar tidak tahu mengenai hal itu. Tiba-tiba Jamuna berhenti dan memasukkan penumpang yang lain. Pandi baru sadar ia memesan taksi sharing trip. Mau tidak mau mereka akan pergi bersama penumpang lainnya. Seorang pemuda bernama Arul masuk ke dalam mobil. Kumar memberi uang kepada Arul agar naik taksi yang lain. Namun Arul menolak. Mereka bertiga terpaksa pergi bersama Arul. Mereka berlima melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, putra Maraga bernama Manikam memanggil preman bayaran setianya untuk berjaga di rumahnya. Manikam mendapatkan informasi ada yang berusaha membunuh dirinya karena Manikam akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Manikam akan melanjutkan posisi sang ayah yang akan pensiun sebagai anggota DPR. Baskar dan Rahim terus memantau rumah Maraga. Baskar kemudian menelpon Raja. Rajalah yang membayar Belsat dan kawan-kawan untuk membunuh Manikam. Raja adalah maklar politik yang bertugas membunuh politisi. Raja menerima perintah dari siapapun yang membayar dengan harga mahal. Kali ini Raja diperintahkan Kartik untuk membunuh Manikam karena Kartik dan Manikam akan memperebutkan posisi sebagai anggota DPR.
Seorang maklar politik lainnya bernama Krishnan mendatangi rumah Maraga. Krishnan adalah maklar politik yang berperan sebagai penjual informasi. Krishnan akan menjual informasi kepada siapapun yang membeli informasi itu dengan harga mahal. Krishnan mengatakan, Pak Maraga, memang benar bahwa Kartik sudah mengirim pembunuh bayaran ke rumah ini untuk membunuh Manikam. Mendengar informasi itu, Maraga merenung sejenak dan memikirkan langkah selanjutnya. Maraga akan mencari tahu siapa pembunuh bayaran yang sudah dikirim ke rumahnya. Manikam memerintahkan preman bayaran setianya untuk memanggil lebih banyak lagi orang untuk berjaga di rumahnya. Jamuna membawa penumpangnya melewati jalan tikus agar lebih cepat. Di tengah perjalanan, Jamuna berhenti karena teman ayah Jamuna meminta bantuan bensin. Di dalam bagasi Jamuna, Jamuna selalu membawa bensin di dalam jurigen. Jamuna membuka bagasi mobilnya dan memberikan jurigen bensin itu kepada teman ayah Jamuna. Jamuna sedikit terluka akibat parang yang dibawa oleh Belsat dan kawan-kawan. Jamuna semakin yakin mereka bertiga adalah pembunuh bayaran. Jamuna semakin ketakutan. Jamuna lalu melanjutkan perjalanan. Ketika menyetir, Arul melihat tangan Jamuna berdarah. Arul memberitahu Jamuna mengenai tangannya. Jamuna lalu memberi penutup luka. Kumar menduga Jamuna melihat parang yang ia simpan di bagasi. Kumar khawatir Jamuna mengetahui siapa mereka. Kumar melihat Jamuna dengan tatapan yang tajam. Kumar ingin membunuh Jamuna. Jamuna semakin ketakutan melihat Kumar. Preman bayaran Manikam pergi memanggil teman-temannya. Di tengah perjalanan, ia melihat Baskar dan Rahim. Preman bayaran Manikam langsung mengajak Baskar dan Rahim untuk bergabung. Baskar dan Rahim panik dan bingung harus bagaimana. Baskar dan Rahim terpaksa bergabung dan berpura-pura menjadi preman bayaran Manikam. Baskar dan Rahim lalu diajak masuk ke dalam rumah Maraga. Di tengah perjalanan, Jamuna berhenti sejenak karena ditelepon Dokter Ismail. Dokter Ismail memberitahu Jamuna keadaan ibunda Jamuna sedang melemah. Ibunda Jamuna harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu. Jamuna sedih mendengar hal itu. Jamuna berkaca-kaca melihat ibundanya melalui video call. Sementara di kursi belakang, Belsat menggunakan obat terlarang hingga teler. Jamuna kemudian melanjutkan perjalanan. Kepolisian mendapatkan informasi nomor handphone Kumar sedang memesan taksi online. Kapolda memerintahkan Subas untuk menangkap Belsat dan kawan-kawan hidup-hidup. Kepolisian berjaga di perbatasan Jalan Ring Road. Terlihat Jamuna masuk ke Jalan Ring Road agar lebih cepat sampai. Tiba-tiba Subas menelpon Jamuna. Subas memberitahu Jamuna agar tidak panik karena penumpang Jamuna adalah pembunuh bayaran yang sedang diburu kepolisian. Jamuna mencoba tetap tenang dan tidak panik. Ketika Jamuna sedang mengobrol dengan Subas, tiba-tiba mobil Jamuna menginjak sesuatu dan membuat pipi Jamuna menyentuh tombol loudspeaker. Belsat, Kumar, dan Pandi marah karena Jamuna memberitahu lokasi mereka kepada polisi. Belsat langsung mencekik leher Jamuna menggunakan seatbelt. Mobil Jamuna hampir menabrak truk. Mobil Jamuna berbelok dan berhenti. Arul, Kumar, dan Pandi keluar dari mobil untuk menenangkan diri. Belsat mengatakan, Jamuna, kau sudah terlanjur terlibat dalam perjalanan ini. Karena itu, mulai sekarang kau harus patuh kepada kami. Jika tidak, aku akan membunuh ibumu. Jamuna semakin ketakutan. Jamuna akan patuh kepada Belsat. Belsat dan Arul tetap berada di dalam mobil. Sementara Kumar dan Pandi turun dari mobil. Jamuna melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Subas dan anak buahnya berusaha mencari mobil Jamuna. Tak lama kemudian, Subas menemukan mobil Jamuna. Subas memerintahkan Jamuna untuk turun dari mobil. Subas melihat di mobil Jamuna hanya ada Arul. Subas bertanya di mana keberadaan Belsat dan kawan-kawan. Jamuna hanya terdiam. Tiba-tiba
Dari bagasi mobil Jamuna, Belsat keluar sembari memegang parang. Belsat menebaskan parangnya ke tangan anak buah Subas hingga putus. Subas ingin menembak kepala Belsat, namun Subas teringat Kapolda memerintahkan Subas untuk menangkap Belsat dan kawan-kawan hidup-hidup. Belsat masuk ke dalam mobil Jamuna dan memaksa Jamuna tetap menyetir. Belsat berhasil kabur melarikan diri. Subas jengkel karena gagal menangkap Belsat. Kumar dan Pandi menyusul mobil Jamuna. Belsat memerintahkan Jamuna berhenti di hutan. Mereka semua berhenti di tengah hutan. Di rumah Maraga, Baskar dan Rahim berpura-pura menjadi preman bayaran Manikam. Padahal mereka akan membunuh Manikam. Baskar menelpon Kumar dan memberitahu ia sudah di rumah Maraga. Ia dan Rahim terpaksa berpura-pura menjadi preman bayaran Maraga karena Maraga sudah mendengar kabar ia akan dibunuh. Kumar menyuruh Baskar agar berhati-hati. Jamuna, Belsat dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Subas terus mengejar mobil Jamuna. Di kursi belakang, Belsat menodongkan pistol kepada Jamuna dan memerintahkan Jamuna untuk melaju lebih kencang. Jamuna menginjak gas dengan kencang sembari menangis ketakutan. Jamuna teringat akan nasihat Selvam, almarhum sang ayah. Selvam pernah mengatakan, "Jamuna, dalam situasi apapun kau tidak boleh takut, kau harus tetap tenang." Jamuna menjadi lebih tenang. Subas jengkel kepada Kapolda karena tidak mengizinkan dirinya menembak. Kapolda mengatakan ia akan menangkap Belsat dan kawan-kawan dan mempertontonkannya dulu ke hadapan media. Setelah itu Kapolda akan menghabisi Belsat dan kawan-kawan. Di tengah perjalanan, Jamuna melihat kantor polisi di pinggir jalan. Jamuna memberikan kode secara sembunyi-sembunyi kepada Arul agar membuka pintu mobil. Jamuna memerintahkan Arul untuk meloncat dan kabur ke kantor polisi. Namun Arul tidak mau karena Arul takut jatuh. Tanpa basa-basi, Jamuna membanting setirnya dan membuat Arul terpental keluar. Belsat emosi dan pindah ke kursi depan. Belsat memukul pipi Jamuna dan memerintahkan Jamuna menyetir lebih kencang lagi. Maraga menelpon Raja dan bertanya, apa benar Kartik mengirim pembunuh bayaran ke rumahnya? Raja terdiam membisu. Maraga semakin yakin Kartik sudah mengirim pembunuh bayaran ke rumahnya. Maraga marah besar kepada Raja dan Kartik yang berani mengirim pembunuh bayaran ke rumahnya. Maraga mengumpulkan para preman bayarannya di halaman. Baskar dan Rahim mengatakan, "Pak Maraga, kau tidak perlu cemas karena kami akan melindungimu. Kami akan terus menjagamu di rumah ini." Mendengar perkataan Baskar dan Rahim, Maraga yakin Baskar dan Rahim adalah pembunuh bayaran yang dikirim ke rumahnya karena preman bayaran lain yang selama ini setia kepada Maraga tidak pernah mengatakan hal itu. Maraga memerintahkan preman bayaran setianya untuk mengepung Baskar dan Rahim. Maraga lalu menelpon polisi lokal. Di sisi lain, Arul bangkit berdiri dan berjalan ke kantor polisi terdekat. Namun tak lama kemudian Subas berhenti tepat di samping Arul. Arul lalu pergi bersama Subas. Di saat yang bersamaan, Krisnan sedang mengopi bersama Kartik di rumah Kartik. Krisnan adalah maklar politik yang berperan sebagai penjual informasi. Karena itu Krisnan tidak memihak manapun. Sementara Maraga dan Manikam sedang menginterogasi Baskar dan Rahim. Para preman bayaran setia Manikam menjulurkan parangnya ke leher Baskar dan Rahim. Namun Baskar dan Rahim tidak takut. Di saat yang bersamaan, Belsat, Kumar dan Pandi tiba di rumah Maraga. Mereka bertiga turun dari mobil dan masuk ke rumah Maraga. Belsat dan kawan-kawan langsung baku hantam dengan preman bayaran Manikam. Belsat dan kawan-kawan menebas mereka semua hingga tewas. Maraga dan Manikam berusaha kabur melarikan diri, namun dihadang oleh Pandi. Jamuna mendorong Pandi, sedangkan Manikam memukul Pandi dengan pot. Jamuna membawa Maraga dan Manikam kabur melarikan diri. Namun Jamuna salah arah dan terjebak di pesisir pantai. Maraga dan Manikam turun dari mobil Jamuna dan kabur melarikan diri. Belsat dan kawan-kawan terus berlari mengejar Maraga dan Manikam.
Belsat dan kawan-kawan menebaskan parangnya ke Manikam berkali-kali. Kepolisian lokal datang dan melarikan Manikam ke rumah sakit. Pandi bersembunyi di semak-semak. Pandi kemudian pergi ke rumah raja. Belsat dan kawan-kawan masuk ke mobil Jamuna dan kabur melarikan diri. Belsat dan kawan-kawan lega karena sudah menjalankan tugasnya. Kumar bersikap tidak sopan kepada Jamuna yang akhirnya membuat mobil Jamuna menabrak pembatas jalan dan meledak. Jamuna berhasil keluar menyelamatkan diri, sedangkan Belsat dan kawan-kawan meninggal di tempat. 1 jam kemudian, seorang berkumpul di rumah sakit. Jamuna dan Arul mengalami luka ringan, sedangkan Manikam dalam kondisi kritis. Maraga duduk terdiam di ruang tunggu. Krishnan datang menghampiri Maraga, namun Maraga tidak suka dengan kedatangan Krishnan. Maraga memberitahu Subas, rajalah yang diperintahkan Kartik membunuh Manikam. Subas langsung pergi ke rumah raja. Jamuna berjalan menghampiri Maraga. Jamuna menceritakan masa lalunya kepada Maraga. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Jamuna. Dahulu Jamuna mempunyai keluarga yang sangat bahagia. Jamuna mempunyai kedua orang tua yang penyayang. Selvam sang ayah berprofesi sebagai supir taksi. Sejak remaja, Selvam mengajari Jamuna menyetir mobil. Suatu hari, warga desa mendukung Selvam untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR karena Selvam adalah orang yang jujur dan baik hati. Namun Maraga tidak suka atas pencalonan Selvam karena Maraga akan mengajukan Manikam sebagai anggota DPR. Manikam memaki Selvam dan menampar Selvam. Maraga memerintahkan raja untuk membunuh Selvam. Raja menerima perintah itu. Raja memerintahkan Belsat dan kawan-kawan untuk membunuh Selvam. Di hari ulang tahun Selvam, Jamuna dan adiknya membeli makanan untuk sang ayah. Tiba-tiba Belsat dan kawan-kawan datang dan langsung menebas ayah Jamuna hingga tewas. Melihat kematian sang suami tercinta di depan matanya, ibunda Jamuna mengalami sakit stroke. Jamuna dan adiknya yang tidak lain adalah Pandi melaporkan hal itu kepada polisi. Namun kepolisian tidak menggubris. Jamuna dan Pandi bertekad akan melakukan balas dendam. Jamuna berlatih keras menyetir mobil dan mengedrift, sedangkan Pandi sang adik menyamar dan bergabung ke dalam geng Belsat dan kawan-kawan. Beberapa minggu kemudian, Jamuna mendengar kabar Manikam akan dibunuh. Jamuna dan Pandi mulai menyusun rencana. Pandi sengaja menabrakkan mobilnya agar mereka bisa memesan taksi online. Jamuna sengaja membawa Manikam ke pesisir pantai agar Jamuna bisa melihat secara langsung Belsat dan kawan-kawan menghajar Manikam. Setelah itu, Jamuna sengaja menabrakkan mobilnya dan meloncat keluar. Mobil Jamuna meledak dan membuat Belsat dan kawan-kawan tewas di tempat. Maraga baru sadar ternyata Jamuna adalah putri Selvam. Jamuna kemudian berjalan ke ruang Manikam dirawat. Jamuna mencabut alat kesehatan dan membuat Manikam tewas di tempat. Maraga langsung mengejar Jamuna. Di saat yang bersamaan, Pandi memberikan racun kepada raja dan membuat raja tewas di tempat. Setelah itu, Pandi kembali ke rumah sakit. Pandi memberikan pistol kepada Jamuna. Jamuna langsung menurunkan pistol itu kepada Maraga. Namun tiba-tiba Maraga melihat jenazah Manikam. Maraga sedih dan menangis. Maraga tidak kuat melihat jenazah putra satu-satunya. Maraga jatuh sakit terkena stroke. Melihat keadaan Maraga, Jamuna mengurungkan niatnya untuk menembak. Jamuna akan membiarkan Maraga hidup dengan penyakit stroke-nya. Jamuna tersenyum puas melihat keadaan Maraga. Jamuna mengatakan, "Maraga, kau harus merasakan apa yang aku rasakan." Jamuna lalu berjalan keluar. Jamuna dan Pandi sedih melihat mobil putih pemberian sang ayah harus dikorbankan. Jamuna dan Pandi lalu kembali pulang. Setibanya di rumah,
Pandi mencium tangan sang ibu karena Pandi sudah beberapa bulan tidak pulang. Itu semua Pandi lakukan agar penyamarannya berhasil. Jamuna, Pandi dan sang ibu berkumpul kembali. Jamuna sangat merindukan almarhum sang ayah tercinta. Habis.